Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di akhir bulan dan besok mulai di tanggal 1 Desember, dan juga ada 7 saham sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tertekan lagi ya. Sempat di zona hijau tapi sesi 2 karena ada sentimen dari news global. Bos Moderna bilang virus Omicron yang dari Upsell Afrika Selatan itu kebal dengan vaksin. Ya, direspon pasar langsung negatif. Tapi cuma lihat besok lagi ya bagaimana kondisinya. Kalau hari ini terkoreksi 1,12% ke harga 6.533, dan transaksi hari ini ada di 19,7 triliun sampai saat ini. Asing hari ini net sell di 848 miliar. Jadi ini kelihatannya buangan di jam penutupan ya. Tadi sebelum penutupan saya lihat masih di 500-an miliar. Jadi buangannya hampir setengah triliun di sesi akhir ini ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG terkoreksi ke 6533. Jadi ke sini ya. Jadi turunnya di 6335, dan ya di harga pembukaan kemarin turunnya. Jadi untuk besok tetap hati-hati sepertinya ya. Kalau histori sebelumnya tahun lalu di tanggal 30 November memang turun dalam ya, itu 2,96%, dan besoknya langsung rebound. Sempat memang turun sebentar kemudian ditarik ya. Semoga aja seperti itu. Untuk pergerakan ISG dia mungkin bisa uji sekitaran 6.515 sampai 6.520 terus ditarik naik, karena juga kan ini ISG masih konsolidasi ya, masih aman. Memang 2 hari ini ISG gara-gara sentimen yang kurang bagus dia naik turun ya, tapi yang penting nggak jebol 6.500. Jadi kalau sampai besok jebol 6.500 itu perlu diperhatikan lah, takutnya bisa sampai 6.400, dan mungkin minggu pertama bisa aja nggak jadi windows dressingnya bisa aja minggu kedua. Yang penting harus punya strategi dan trading plan, tapi kumpulin aja big cap ya, yang sudah disupport ya udah kumpulin, pejam mata aja, tinggal skenario nya atur masing-masing strateginya bagaimana di harga cut loss, apakah di support 2 atau support 1. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup menguat 3,82%, melanjutkan kenaikan kemarin ke harga 8.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ISAT di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISAT ini sentimen dividen interim, dan dia juga breakout dari neckline 7.600, dan ini nggak bisa dihindar ISAT akan lanjut uptrend. Tapi bagusnya lagi kalau dia koreksi dulu atau menutup gap 7.850-an ini ya, ini area buy-nya ya, 7.600 sampai 7.800. Tinggal cut loss kalau dia jebol 7.600. Kalau ditarik kemana potensi upside-nya, ini udah tercapai ya 8.200, dan dia tertahan. Jadi apakah mampu lewat? Kalau melihat histori sebelumnya ya masih jauh ya. Perjalanannya ISAT ini bahkan pernah di 10.000. Jadi sangat mungkin lah dia mencapai harga tertingginya berapa tahun yang lalu. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau market kurang bagus nantinya ya dia akan koreksi dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengerti teknikal ya tinggal tarik garis saja support resisten seperti ini. Nah, cara belinya tunggu di area dekat-dekat bawah ini, beli, tinggal cut loss kalau jebol. Udah seperti itu, jangan kejar harga, karena kalau Bapak Ibu kejar harga itu resikonya lebih besar. Iya, kalau dia langsung naik. Kalau dia turun, misalnya kejar harga di 8.200, besok kalau merah ini turunnya kan dalam nih ke 7.600, dari 8.200 itu sekitar 600 poin. 8.000 jadi ya hampir 6%, bahkan
7% lebih kan turunnya, sayang kan. Jadi market itu pasti memberi kesempatan, mending wait and see dulu, tunggu aja dekat support. Pasti dia kalau dia gagal lewat nih dia ke support, pas benar support, tapi ya dekat-dekat sini ya atur strategi lah bagaimana caranya. Jadi seperti itu untuk ISAT ini ya, tarik aja resistennya 8.200. Kalau itu di breakout 9.180 sampai 9.200. Jadi ini bisa dikatakan ISAT lanjut uptrend ya, karena dia baru aja breakout dan ya tunggu koreksi lah kalau mau masuk. Kalau dilihat volume juga 3 hari meningkat, jadi arahnya bakal potensi masih lanjut. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup menguat 2,33% ke harga 3.070. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel juga ya ini sepertinya sudah valid. Dia breakout dari trend line downtrendnya, dan juga sepertinya swing low-nya ini juga sudah valid. Dan kalaupun retest paling ke 3.000 ini mantul lagi. Dia ini udah confirm breakout ya, karena volume 2 hari meningkat. Memang market nggak bagus tadi ya, Pak. Di kesempatan lah ada yang profit taking, karena juga di area dekat resisten kan. Terus di profit taking ya nggak masalah. Besok kalau candle merah beli, pokoknya dekat-dekat 3.000 ini beli. Cut loss kalau dia tutup di bawah 3.000, misalnya di 2.960, 2.940 kan paling cut lossnya 3-4%, dan target profitnya tarik langsung 3.200. Jadi seperti itu aja, tapi belinya di bawah aja ya, tunggu dia ada koreksi. Nah ini kan lumayan 6%, cut lossnya cuman paling 2,5%. Jadi seperti itu ya, belinya di 3.020 atau 3.040, atau disesuaikan. Dan bagus lagi kalau dapat pas di 3.010 atau 3.000. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sudah membentuk golden cross mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin meningkat, dan volume 2 hari saat breakout harga psikologis 3.000 besar volumenya. Jadi ini valid ya, paling merah kecil aja, kecil kemungkinan kalau sampai jebol, kecuali memang ISG di luar skenario ambruk dalam. Kalau dia turun 2%, besoknya turun 2%, ISG ya bisa aja jebol. Ya harus punya trading plan lah. Tapi kalau ISG baik-baik aja, apalagi besok rebound, ini nggak akan jebol lah kalau saya lihat 3.000 oleh Excel. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Dan juga ini kan resisten cukup kuat yang terbentuk dari Juli 2020, sudah di breakoutnya lagi dengan volume besar. Jadi ini sepertinya tetap valid ya, 3.000 confirm breakout. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang hari ini terkoreksi 3,62% ke harga 3.990. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TLKM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TLKM gagal melewati trend line downtrendnya yang terbentuk dari Agustus 2017. Dan juga hari ini volume buangan besar. Apakah dia bisa ke bawah? Kecil kemungkinan kalau ke 3.800. Kalau ke 3.900 mungkin aja. Tapi kalau dia turun sekitar 3% mungkin ya. Ini kan kelihatannya jauh. Ya maksimal 3.800 lah. Coba antri aja, siapa tahu dikasih. Tapi kalau saya lihat 3.900 sampai 3.920 itu aja penurunannya, dan akan lanjut uptrend. Ya, semoga sesuai skenario ISG Windows Tracing. Kalau minggu ini masih ISG nggak mampu rebound dan malah koreksi konsolidasi, ya Telkom bisa tetap seperti gambaran saya sebelumnya, konsolidasi di range harga support 3.800 dan resisten 3.900 dan 4.000. Dia di area ini aja. Tinggal nunggu momentum. Windows Tracing tetap peluang untuk breakout 4.000 ini besar untuk Telkom. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold aja. Telkom masih aman, paling maksimal ya. Kalau saya bilang tadi 3.900 ya 3.800 lah. Itu paling disentuh terus ditarik naik membuat ekor. Kan keseringan juga TLKM ini membuat ekor. Jadi seperti itu untuk TLKM. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas.
volume juga meningkat, MACD juga bagus. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup terkoreksi 2,22% ke harga 88. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Friend ya kurang bagus ya, karena dia gagal melewati 94, resistennya sampai 95. Dan apakah bagus? Belum juga, perlu hati-hati. Tapi kalau mau beli ya wait and see aja dulu. Kalau saya belinya nunggu dia sekali lagi breakout 94 atau tunggu dia tutup di atas 94 baru buy, karena ada peluang kembali trend atau konsolidasi dulu. Dan ini kan bisa aja membuat swing low-nya jadi lebih tinggi dari low sebelumnya, dan ini juga bisa terindikasi nanti double bottom seperti ini. Kalau dia breakout 1110 sampai 112 udah akan lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk Friend. Kalau yang mau coba nekat beli ya atur strategi masing-masing lah bagaimana caranya ya. Kalau saya akan cut loss kalau Friend itu tutup di bawah 84. Jadi seperti itu ya. Tapi ini resikonya sangat tinggi. Kalau menurut saya mending wait and see dulu, tunggu di atas, nunggu dia breakout 94. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima, ada Era yang hari ini ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era didistribusi tapi ditampung oleh ZP, DX, YU, dan CC. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era membuat candle doji tapi nggak melewati 625, ya wajar ya, karena hari ini juga ESG kurang bagus. Bagaimana kondisinya untuk Era? Ya tetap hold aja. Selama Era nggak tutup di bawah 600 masih bisa di hold ya. Kalau ditarik dari bawah, trennya ini masih uptrend. Nah ya, jadi yang penting jangan jebol 600. Dan bagusnya lagi kalau besok Era bisa tutup di atas 630 minimal. Jadi seperti itu. Hari ini Era sampai 635, habis itu nggak kuat ya dan terkoreksi. Langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang hari ini ditutup terkoreksi 1,94% ke harga 3020. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik diakumulasi. Ya hampir sama lah antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik masih konsolidasi setelah breakout dari trend line downtrendnya. Ini dia tadi sempat retest lagi area 2940 tapi ditarik naik ya. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan ya, belinya dekat-dekat support di 2900 sampai 2950 ini. Nah ini area buy, cut loss saja kalau dijebol 2900. Bagaimana kondisi sekarang? Ya tergantung besok. Kalau ternyata besok market merah ya dia bisa turun dulu. Ya kesempatan. Kalau yang belum punya ya bisa besok buy on weakness. Targetnya kemana? Targetnya kalau sesuai skenario tetap akan uptrend. Minimal itu 3430 sampai 3450 untuk kenaikan Tebik. Dan Tebik juga menarik ya. Harusnya support kuatnya itu 2900 sekarang dan resisten konsolidasinya 3180. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Ini terlihat ada bullish divergence. Indikator MACD naik, harga saham turun. Nah, dan sudah di breakoutnya trend line downtrendnya. Jadi arahnya ini uptrend, cuman perlu kesabaran karena market hari ini juga kurang bagus. Ya wajar juga Tebik nggak mampu naik lebih tinggi. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup terkoreksi 2,52% ke harga 1160. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi tapi dijual juga oleh broker asing si ZP. Yang nampung juga broker asing YU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower kesempatan
karena dia udah deket support lagi 1140. Kalau mau coba ya besok siapa tahu dikasih sekitaran 1140 bisa buy on weakness. Target terdekat itu 1200. Kalau dia mampu breakout ya uptrend. Terdekatnya 1280 dan bisa sampai 1400. Langsung tarik 1400 saja biar angka genap. Nah, di kesini arah untuk kenaikan tawar. Jadi potensi upset minimal aja anggap aja 1280 minim-minimnya. Cut loss-nya nih. Cut loss-nya paling 4% dan target profitnya 9,78. Jadi risk reward-nya 1/2. Apalagi kalau sampai 1400 1/5. Jadi seperti itu. Untuk tower ya, menarik diperhatikan juga, yang penting sabar aja karena ini saham lambat gerak. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.